Pertanyaan terakhir dari saya, sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan Sakatatal, apa kelemahan-kelemahan dari penyidikan, penuntutan, dan putusan tersebut, sehingga kita ketahui bahwa Kapolri sudah mengakui melalui Wakapolri bahwa proses awal yang salah tidak dilakukannya scientific crime investigation, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat, gitu. Ada kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak telitinya jaksa penuntut umum membuat P21, hingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim. Hakim sudah memvonis, gitu. Ya, jalan satu-satu kami adalah melakukan upaya peninjauan kembali ini. Kira-kira apa saran dan pendapat sehingga menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan? Terima kasih. Baik, Ali sampaikan bahwa tindakan Sakatatal ini adalah benar ya, untuk daripada mengalami satu ketidakpastian itu, dia ingin memastikan bahwa dalam perkara dugaan terjadinya pembunuhan berencana yang sudah divonis itu benar atau tidak benar, diuji kembali melalui lembaga PK. Ya, saya kira itu PK menurut ahli adalah benar. Nah, sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi ahli sampaikan, 3 hal tadi. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya. Itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kekhilafan hakim. Kalau ternyata putusan A, putusan B, putusan C yang semuanya dirangkum menjadi tidak pidana penyertaan, kalau itu terjadi clash, pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian, itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK. Ini kan penyertaan ini, dan penyertaan itu sebagai splitting. Berarti kalau splitting A, B, C, D di splitting, yang lain tidak di splitting, splittingnya di putusannya bertentangan atau berbeda dalam proses pembuktian, dalam proses yang lain, kalau menurut ahli itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK. Dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya novum, kalau nggak salah dalam satu permohonan itu ada 10 novum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK. Nah, tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa 10 novum itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340 ya, bisa nggak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelakunya itu dilakukan secara berencana, memenuhi unsur subjektif dan objektif atau tidak. Itu syarat ya, karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tiba-tiba pokoknya itu bersama-sama saja, hubungannya nggak dibuktikan, kelakuannya juga nggak dibuktikan, menurut ahli itu belum cukup bukti ya. Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dader, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan, bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana ini bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim, si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga ya. Sehingga tidak, statusnya menjadi tidak jelas ya. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa ya. Jadi itu menurut ahli. Yang kedua itu adalah yang tadi adalah mengenai penerapan pasal 55 itu patut ditanyakan kembali untuk diuji melalui lembaga pra-peradilan. Ada nggak bukti yang menyatakan ada korelasi antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa sehingga terjadilah akibat orang mati karena itu gitu. Jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan, saya mohon maaf bahwa
bersama-samanya itu karena orangnya ada, kumpul bersama, dilakukan begitu, tidak bisa diurai dia sebagai pelaku apa dalam satu konteks proses pembunuhan itu. Dan yang terakhir saya ingin ahli sampaikan terkait dengan novum, ya. Novumnya apa? Kalau saya tadi Adilah membaca dalam novum itu, tinggal ngetes saja. Dengan novum itu benar nggak bahwa itu ada pembunuhan yang dilakukan secara berencana seperti ahli terangkan tadi, atau dia adalah bahwa kematian seseorang berdasarkan visum yang diajukan dalam novum itu adalah bukan karena tindak pidana pembunuhan, tapi karena adalah kecelakaan berdasarkan bukti-bukti dan olah visum et repertum yang diterbitkan oleh kedokteran forensik. Saya kira itu sudah bisa membuktikan itu sebabnya itu karena apa. Kalau kita membaca terus kemudian ada foto yang di dalamnya, nah foto itu bukti sekunder. Primernya adalah dokter yang memeriksanya itu. Berarti sudah ada bukti yang memeriksakan itu adalah namanya adalah alat bukti primernya, foto dan lain sebagainya, keterangan dan sebagainya, saksi dan sebagainya, itu sekunderinya. Jadi kalau yang seperti itu menurut ahli satu persatu bisa diurai di dalam 10 alat bukti yang diajukan permohonan tersebut. Dan itu bisa disimpulkan nanti akhir daripada proses pemeriksaan itu bisa disimpulkan. Keterangan ahli demikian. Sila dilanjutkan teman-teman. Ya. Saudara ahli, dalam perkara Anas Sakatatal, sejak dalam proses awal tidak ada proses penyelidikan, langsung penangkapan dan naik ke penyidikan. Kemudian terdapat fakta terjadinya penyiksaan dan pemeriksaan anak Sakatatal ketika di persidangan diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi. Menurut saudara ahli, terhadap putusan seperti ini, apa pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama, ya, karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik. Ya. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Adis katakan itu melanggar hak seseorang, ya, yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut ahli adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada pemeriksaan awal tadi, entah kelakuan yang mana yang dipakai, tiba-tiba lompat menjadi sebagai tindak pidana pembunuhan, menurut ahli adalah lompat langsung penyidikan adalah tindakan yang tidak sah. Karena apa? Karena tidak melalui jalur prosedur hukum yang memenuhi hak-hak seseorang sebagai terperiksa. Ya. Oleh sebab itu, follow up tindakan lanjutnya tetap saja menurut ahli adalah itu adalah proses-proses yang mendasarkan pada keputusan yang tidak sah. Ya. Menurut ahli demikian, sehingga orang bisa terbukti di sidang pengadilan sekalipun, andai kata benar bisa dibuktikan, kalau tahapan-tahapan prosedural itu tidak dipenuhi, ya tetap aja prosedurnya itu adalah tidak sah. Ingat, masih di dalam doktrinnya, seorang tersangka itu punya hak untuk diproses secara adil. Namanya itu hak memperoleh proses peradilan yang adil, fair trial. Dan keadilannya adalah keadilan bagi seorang terlapor tersangka itu adalah keadilan prosedural. Maka dia harus secara prosedur diperlakukan secara
adil. Jadi kalau itu prosesnya tidak melalui tahapan-tahapan proses penyidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, menurut ahli adalah tindakan itu ya proses yang tidak adil dan itu bertentangan dengan aturan hukum dalam KUHP. Demikian. Seperti itu ya Pak.